satu gedung pusat call center di Seoul, Korea Selatan, lantai 11 gedung terdapat 137 karyawan yang terdiri dari beberapa grup. Setiap grup terdiri dari 13 orang. Ternyata 9 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Dari 137 karyawan tersebut, 79 orang atau 57,6% positif COVID-19 karena kontak dalam jangka waktu yang lama. Total keseluruhan karyawan di semua lantai gedung ada 927 orang. 3 lantai yang bekerja di luar lantai 11 dinyatakan positif COVID-19. Hal ini dikarenakan karyawan menggunakan fasilitas kantor seperti lift, lobi, dan ruang umum secara bersama. Pemirsa, kembali di Prime Show with Ira Kusno. Untuk membahas apa yang perlu diwaspadai dari persebaran virus corona di udara, saya telah terhubung dengan seorang epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yaitu Pandu Riono. Selamat malam, Dokter Pandu. Selamat malam, Mbak Ira. Ya, Dok, saya bersama Dokter Medi di sini, dokter spesialis paru dari RSPP. Oke. Ya, Dok, ini saya ingin mengkonfirmasi bahwa WHO ini kan menyatakan memang penularan virus corona bisa melalui udara. Kalau Dokter Medi tadi menyatakan di Persatuan Dokter Paru sendiri ini juga masih terbelah sebenarnya. Ada yang menganggap droplet, ada yang memang betul bisa lewat udara. Nah, sebenarnya kalau Dokter Pandu sendiri lebih percaya yang mana nih, Dok? Ya, jadi sebenarnya kan itu hanya terjadi dalam ruang tertutup. Jadi kalau seorang bicara atau mengeluarkan batuk itu akan ada 2 jenis droplet. Droplet yang lebih besar itu biasanya langsung jatuh ke tanah atau ke lantai. Sedangkan yang lebih kecil itu akan masih melayang gitu di udara. Jadi yang kita sebut sebagai tiny droplet. Jadi atau kadang-kadang disebut aerosol. Nah. Jadi ini yang memungkinkan walaupun kecil peluangnya akan dapat menularkan. Oke, Tapi berarti itu hanya pada ruangan berarti yang pada ruang ventilasinya tertutup, betul. Nah, kalau dokter tadi menyatakan bahwa kalau di dalam ruang tertutup artinya kita bicara sepanjang sirkulasi udaranya buruk bisa kekhawatiran itu terjadi. Tapi kalau sirkulasinya baik, bahkan di ruang tertutup sekalipun, harusnya ini tidak usah kita khawatirkan begitu, atau bagaimana? Iya, jadi kan biasanya kalau ruang tertutup itu artinya tidak ada sirkulasi. Misalnya kita masuk ke suatu ruangan atau di restoran gitu ya, ada AC di dinding. Dia biasanya memanfaatkan ruang udara yang di situ saja yang disirkulasi. Oke, sebentar Dok. Saya mau tanya, kan sekarang banyak sekali AC yang dijual yang menyatakan bisa mematikan kuman dan sebagainya. Apakah ini juga tetap dihitung apapun di ruang tertutup artinya sirkulasinya tidak baik? Atau bagaimana? Betul, iya. Jadi ruang yang baik adalah ada ventilasi. Oke, jadi kalau misalnya ruang tertutup ada AC, walaupun AC-nya itu sekalipun katanya bisa mematikan kuman, itu resikonya tetap tinggi ya, Dok ya? Tetap tinggi, karena dia hanya memanfaatkan udara yang di sekitar situ saja. Oke, nah sekarang kalau begitu berarti kantor, ini tadi juga ada videonya ya, Dok, mungkin dokter juga tadi sempat lihat, ini berarti menjadi salah satu tempat persebaran virus yang tinggi. Iya, jadi itu yang berisiko. Jadi kan tidak selalu ada risiko penularan kalau tidak ada yang membawa virus. Kalau ada satu saja yang membawa virus dan menggunakan ruangan yang sama tanpa sirkulasi yang baik, kemungkinan itu akan selalu ada. Oke, kalau sekarang taruhlah ruangannya cukup besar begitu ya, Dok, walaupun ini tetap tertutup ber-AC. Apakah itu bisa meminimalisir persebaran? Karena kan berarti tetap ada social distancing begitu, ada jarak. Iya, tapi kalau AC-nya misalnya di belakang saya, Mbak Ira 10 meter dari saya. Tapi saya batuk, walaupun seharusnya nggak sampai, tapi karena didorong dihembus oleh udara, itu sampai ke Mbak Ira. Oke, jadi artinya ini sepakat kalau di ruang tertutup
aerosol atau persebaran lewat udara ini tinggi sekali kemungkinannya. Saya sebentar mau nanya ke Dokter Medi. Dok, sebenarnya ada suhu tertentu nggak sih? Kalau misalnya tadi kan Dokter Pandu menyatakan kalau ventilasinya terbuka mestinya aman. Tetapi apakah ada suhu tertentu di mana memang si virus ini menjadi lebih sensitif begitu dan cepat mati? Pokoknya kalau dia suhunya rendah itu virusnya akan lebih cepatnya dibanding dengan di suhu yang tinggi. Jadi walaupun seperti terbuka tapi suhunya sejuk dan sebagainya ini pasti masih lebih tinggi risikonya, begitu ya kemungkinan untuk persebarannya. Iya. Baik, Dok, saya punya satu video lagi, kita simak dulu bersama. Dokter Medi, kita simak dulu bersama juga. Silakan. Sebuah restoran di Guangzhou, Cina memiliki 90 pengunjung dan 8 orang pelayan. Di salah satu meja A, terdapat 1 orang positif COVID-19 sedang makan bersama dengan keluarganya. Setelah makan malam, ada 9 orang lainnya yang didiagnosis COVID-19. Mereka yang terinfeksi duduk di kursi B dan C dengan jarak 1 meter. Sedangkan meja lainnya berjarak 4,5 meter. Maka kini terdapat 10 orang yang terinfeksi dalam restoran. AC menjadi penyebab terjadinya penularan. Udara di dalam ruangan diputar oleh AC. Maka virus droplet pasien beredar ke semua pengunjung. Dok, itu tadi ilustrasinya ya. Berarti kalau sekarang restoran sudah dibuka, walaupun dalam kapasitasnya juga tidak maksimal, apa yang perlu kita waspadai kalau kita ke restoran? Dengan tadi di ruang tertutup berarti memang bisa terjadi persebaran virus. Ya, kita harus milih ruangan yang terbuka. Kalau saya nggak mau di ruangan tertutup, karena itu sangat berisiko. Jadi tidak usah restoran, apapun yang memang ruangan tertutup, sirkulasi udara tidak bagus, itu resikonya tinggi sekali untuk kita ya. Betul sekali. Okay. Jadi itu harus kewaspadaan harus meningkat sekarang. Walaupun kita pakai masker gitu ya, belum tentu orang lain pakai masker. Kalau setiap orang pakai masker, mungkin risikonya akan lebih rendah. Oke, berarti dalam protokol kesehatan sekarang ini ada yang perlu dievaluasi atau tidak? Saya nanti akan tanya juga sama Dokter Medi. Tadi sudah saya tanya, saya pengen lagi ada highlight terhadap apakah perlu ada peninjauan kembali terhadap protokol kesehatan saat ini? Ya, jadi tata ruang gedung itu harus dicek ulang bagaimana sirkulasinya. Sebenarnya sudah lama bahwa kualitas ruangan itu sangat ditentukan oleh sirkulasi. Dan memang ada indikatornya. Waktu itu tidak diperhatikan karena tidak banyak masalah. Tapi sekarang dengan adanya risiko penularan COVID, maka itu harus ditinjau ulang dan diterapkan pada setiap gedung. Oke, Dokter Medi, jadi protokol kesehatan yang misalnya sekarang perlu ditinjau ulang, apa dok selain masker? Tadi tata ruang, Dokter Pandu mengatakan. Yang kedua mungkin sebenarnya gini, dengan kondisi yang dikatakan ada airborne ini, kalau dari dokter paru ya, kita juga tidak harus terlalu panik. Gitu. Yang penting kita bisa menyikapinya, yaitu dengan cara, yang satu kita hindarinlah ruangan yang tertutup, seandainya kita mau melakukan suatu tindakan. Tapi kalau misalnya di kantor, mungkin dengan cara bergantian masuknya begitu ya, jumlah orangnya dibatasi. Jumlah orangnya dibatasi. Terus yang kedua dari kita sih tetap sama masih bahwa kita harus pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun seperti itu aja. Okay. Sebelum ada perubahan yang baru. Oke, Dokter Pandu, saya kembali lagi kepada Anda. Kalau bicara seperti ini, artinya apakah jumlah 40% maksimal di restoran atau di tempat-tempat umum gitu ya, yang memang ada aturan jumlah maksimal orang, itu sekarang bisa membantu paling tidak di dalam memutus persebaran COVID? Mungkin bisa membantu, tapi kalau kondisinya ventilasi gedungnya tidak baik, mungkin itu juga tidak banyak membantu. Jadi kewajibannya adalah sekarang walaupun di dalam gedung orang harus memakai masker, tapi yang terbaik adalah menjamin ruang udara di dalam gedung itu ventilasinya baik, sirkulasinya baik, dan itu memang persyarat kesehatan masyarakat bahwa indoor quality itu sangat penting.
Oke, walaupun dok misalnya dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, ruangan itu tertutup tapi disemprot disinfektan secara berkala, ini juga kurang membantu. Kurang membantu. Menurut saya yang paling terbaik solusinya adalah memperbaiki ventilasinya. Oke, baik dok. Walaupun tadi ya jumlah orang yang lebih sedikit pakai masker dan sebagainya itu membantu menurunkan persebarannya, tapi tetap beresiko. Kita simak dulu ada satu video lagi dok. Ini soal transportasi umum. Dokter Medi kita simak dulu bersama-sama. Sebuah bis mengangkut 60 penumpang. Salah satu dari penumpang tersebut ternyata memiliki gejala COVID-19. Dia memiliki riwayat kontak dengan orang di Wuhan. Di dalam bis tersebut terdapat 23 orang yang kemudian terinfeksi COVID-19. AC bis menjadi penyebab terjadinya penularan. Dan penularan tersebut tidak bergantung pada jarak dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Ya dok, tadi sudah kita lihat. Sekarang kalau kita pakai transportasi publik seperti bus, KRL, harus seperti apa kita? Kita minta bahwa kemudian jendelanya dibuka, misalnya kalau jendela dibuka kan berarti AC-nya juga tidak berjalan. Tapi itu apakah yang lebih baik untuk kita semua saat ini? Ya, saya kira itu yang terbaik. Jadi ventilasi dan semuanya harus memakai masker. Kembali lagi masker. Ya, jadi kembali lagi ya dok, sekarang ini yang paling baik adalah sirkulasi udaranya begitu. Dokter Medi, ini kalau dilihat kan Dokter Pandu ini memang cenderung ketat begitu ya. Tapi Dokter Medi tadi mengatakan sebenarnya tidak usah terlalu khawatir atau terlalu parno begitu. Tapi kalau misalnya memang ini airborne untuk beberapa kasus, bukankah kewaspadaan kita memang harus sangat tinggi dok? Iya, makanya kita harus, ya maksudnya begini loh, kewaspadaan tetap harus tinggi. Tetapi itu jangan membuat jadi panik. Seperti itu sih. Beda mungkin waspada dengan panik kan? Iya, betul dok. Kalau kemudian tadi saya sempat sebut di awal, WHO galau antara confirm atau tidak confirm ini persebaran lewat udara. Sekarang confirm begitu ya lewat udara. Apakah di dalam perjalanannya ketika dokter menangani pasien COVID ini memang sudah ada mutasi terhadap virusnya dok? Atau ini karena pengetahuan kita yang belum cukup karena jenis virusnya baru sehingga banyak beberapa temuan baru yang muncul? Jadi begini, virus ini kan virus yang memang benar-benar baru. Sehingga banyak penelitian. Jadi nanti kalau misalnya ada data yang terbaru yang banyak seperti ini, dikatakan bahwa ini ada seperti ini. Tetapi nanti kalau ditemukan lagi nih, jadi masih belum ada sesuatu yang pasti dan yang confirm saat ini. Jadi apakah ini mutasi atau penemuan baru saat ini juga kita masih bergerak terus ya? Oke, baik. Terima kasih Dr. Pandu sudah bergabung bersama kami. Kalau Dr. Medi masih akan tinggal bersama saya untuk sampai akhir nanti. Setelah jeda komersial berikut ini kami akan kembali berbincang-bincang tentunya dengan soal apakah memang virus corona ini bisa menyebar lewat udara dan bagaimana kalau kita melakukan kegiatan seperti olahraga, apa cara yang terbaik. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami kembali.